Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, generasi muda, calon pemimpin masa depan. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur, bahagia, ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, ya. Mudah-mudahan kita, ya, semua orang, ya, bangsa kita, bahkan dunia menjadi lebih baik. Baik, saya pada pagi hari ini ingin share, ya, tentang orang yang beruntung. Ya. Oke, Anda mau menjadi orang yang beruntung? Wah, menjadi orang yang beruntung itu jauh lebih penting daripada menjadi orang pintar. Kita tidak cukup hanya menjadi orang yang cerdas secara intelektual, tapi juga bagaimana kita bisa beruntung dalam kehidupan ini. Ada satu penelitian menarik yang dilakukan seorang profesor, ya, seorang psikolog juga, yang meneliti bahwa sebetulnya keberuntungan itu ada polanya. Ada pola sehingga orang itu bisa beruntung. Seperti halnya ketika kita menghadapkan wajah kita pada satu tempat, itulah cara kita untuk beruntung. Karena kalau kita menghadapkan pada yang lain, maka kita menjadi tidak beruntung. Ini adalah sebuah keputusan. Nah, ini saya kira menjadi menarik. Jadi, bagaimana kemudian kita, ya, sebagai mahasiswa, ya, generasi muda, itu menjadi orang-orang yang beruntung. Kita lihat dari sisi spiritualitas. Sebetulnya orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang mencintai Sang Pencipta. Kita yakin, ya, kemudian kita bersyukur. Jadi pintu mencapai kebahagiaan dan keberlimpahan itu diawali dengan bersyukur. Setiap tarikan nafas kita bisa rasakan bersyukur. Pada saat kita bangun tidur, tarik nafas, rasakan syukur itu, ya, sebarkan pada wajah kita, ya, sehingga kemudian rasa syukurnya itu merasuk, ya, ke seluruh sel wajah kita, ke tubuh kita, ke jantung kita, ke paru-paru kita, sehingga kita bisa merasakan syukur yang maksimal atau yang optimal, ya, syukur. Kemudian ketika kita mandi, kita merasakan sensasi air, ya. Jadi kita betul-betul merasakan apa yang sedang kita lakukan saat itu. Kalau dalam studi di beberapa universitas besar, ya, seperti UCLA, kemudian di Cambridge, ya, di Oxford University, mereka punya semacam pusat studi mindfulness. Jadi orang-orang bisa khusyuk, merasakan, menghayati yang dia lakukan, itu dia beruntung, dia akan sukses. Jadi sekarang ketika kita tadi, misalnya adik-adik mahasiswa ada di kelas, ya, ketika di kelas mau mulai kuliah, lalu pada saat tarik nafas, dirasakan tarikan nafasnya, ya, kemudian sebarkan ke paru-paru, bagus, kemudian Anda hembuskan nafas. Ini mindfulness, Anda merasakan. Diulangi sampai nyaman. Lalu setelah itu tambahkan syukur. Jadi setiap tarik nafas, penuhi paru-paru Anda dengan syukur, seiring dengan oksigen murni masuk pada setiap tarikan nafas Anda. Lalu kemudian saat Anda hembuskan nafas, Anda bersyukur pada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan tarik nafas lagi, penuhi paru-paru Anda, ya, dengan syukur, jangan beri kesempatan di luar syukur. Lalu sebarkan ke seluruh sel tubuh Anda, bahkan ke DNA Anda. Pelan-pelan dan pastikan DNA Anda bersyukur. Mereka yang bersyukur, maka rahmatnya itu akan berlipat-lipat. Berarti kita beruntung nih. Beruntungnya seluruh tubuh kita, sistem tubuh kita, bahkan sampai sel dan DNA kita. Ya, tarik nafas, hembuskan nafas. Lalu pada tahap ketiga, ketika kita merasakan, wah,
nikmat Allah ini terlalu banyak. Nikmat Tuhan terlalu banyak. Rasanya kita udah nggak kuasa lagi untuk menampung cintanya Tuhan. Sehingga setiap tarik nafas, kemudian Anda rasakan pada tubuh Anda, sebarkan, dan kita tidak mampu menampung cintanya Sang Pencipta. Lalu kemudian kita hembuskan, lalu fokuskan, doakan, pancarkan pada kedua orang tua kita, pada guru-guru kita, dosen kita, pada saudara kita, teman-teman kita, dan kepada sesama makhluk Tuhan. Sehingga kita memancarkan kebahagiaan itu. Kita menjadi penyala cahaya kebahagiaan. Nah, ini 3 hal ini saya kira menjadi hal yang penting yang adik-adik bisa lakukan. Jadi yang pertama, rasakan tarikan nafasnya, dihayati, hembuskan nafas. Kemudian setelah nyaman, Anda ulangi lagi, dan penuhi setiap tarik nafas dengan syukur. Terus diulangi, dihayati, dan yang ketiga, Anda merasakan bahwa nikmat Allah itu berlipat-lipat. Lalu setiap hembuskan nafas, sebarkan pada yang lain. Bayangkan saat Anda lakukan itu, bangun tidur. Anda lakukan ketika akan berangkat ke kampus. Dan Anda lakukan ketika berada di depan kelas. Dan ini pernah dilakukan, atau bukan pernah, memang dilakukan terus-menerus, diinisiasi oleh seorang ahli kebahagiaan di Google, yang namanya Chapman Tam. Jadi dia mengajarkan pada para manajer dan staf di Google untuk bahagia, dan bahagia itu bukan hanya untuk dirinya. Jadi setiap orang berdoa untuk dirinya, lalu dia juga berdoa untuk 1-2 orang di sana. Jadi marilah adik-adik sekalian sebagai generasi muda, sudah saatnya Anda menjadi orang yang ahli bersyukur. Anda bahagia, lalu sebarkan kebahagiaannya pada yang lain. Selamat dan sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.